di kelas sebelah lagi. Oke, ketemu lagi teman-teman, kita lanjutkan ya. Dari video sebelumnya saya sudah membahas cara menyusun bab 3 skripsi untuk metode kuantitatif. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan cara menyusun bab 3 skripsi untuk metode penelitian yang jenisnya adalah kualitatif. Sebelum saya masuk ke poin-poin yang memang harus diketahui untuk bisa menyusun bab 3, jadi perlu saya sampaikan ulang bahwa di video sebelumnya saya sudah membuat 3 video, di mana 3 video tersebut adalah 3 video yang memang harus kalian ketahui juga. Karena sebelum menyusun bab 3 perlu saya review lagi bahwa di mata kuliah metodologi penelitian saya coba resum sesingkat mungkin, semoga juga semudah mungkin agar kalian bisa pahami lagi. Jadi di 3 video saya sebelumnya, video yang pertama adalah saya membahas tentang metodologi penelitian dilihat dari berbagai sisi ya, dari tujuan, tingkat eksplanasi, bentuk metodenya, jenis datanya, kemudian juga waktunya. Dan video berikutnya saya menjabarkan lebih detail lagi bahwa apabila dilihat dari jenis datanya dan dari jenis data tersebut itu apabila dilihat dari sumbernya itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah data primer dan data sekunder. Di video kedua tersebut saya juga sudah jelaskan bahwa di situ saya jabarkan cara memperoleh datanya seperti apa, kemudian tekniknya apa atau bentuknya seperti apa. Nah, di situ juga saya sudah jelaskan di video saya yang kedua yang memang harus juga kalian ketahui sebelum kalian mulai menyusun bab 3. Kemudian di video ketiga dari 3 video yang memang saya buat sebelum video ini atau cara menyusun bab 3 skripsi ya, di video ketiga saya coba jabarkan lagi setelah tahu sumber datanya. Nah, kemudian sumber data tersebut kita ajukan ke siapa, atau kalau sudah tahu tekniknya, wawancara kah atau kuesioner kah atau dan lain sebagainya, itu akan kita berikan ke siapa. Nah, di situ juga saya jabarkan ada yang namanya responden, ada yang namanya informan. Di situ mulai terlihat istilah yang namanya metode penelitiannya ya, metode penelitiannya atau jenis penelitiannya itu masuk apa, kuantitatif kah atau kualitatif kah atau perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Dan juga di video ketiga saya sedikit singgung di situ teknik samplingnya. Memang tidak saya bahas detail tentang masing-masing teknik sampling yang ada. Nanti saya buatkan video khusus untuk membahas tentang penjabaran teknik samplingnya. Tapi di video ketiga itu saya cukup memberi gambaran bahwa di situ poin-poin penting sebelum kalian mulai menyusun bab 3 yang memang harus diketahui gitu ya. Nah, semoga dari 3 video itu cukup mereview, membantu kalian agar mengingat kembali mata kuliah metodologi penelitian yang harusnya sudah kalian tempuh sebelum kalian menyusun skripsi. Oke, kita mulai masuk ke poin yang pertama. Oke, sekarang kita bahas mulai poin yang pertama. Poin pertama yang harus Anda tulis di dalam penelitian Anda atau skripsi Anda yaitu adalah metode penelitian atau jenis penelitiannya. Di situ kalian sudah jelas memilih metodenya adalah kualitatif. Kemudian yang harus kalian tambahkan adalah tingkat eksplanasinya. Jadi tingkat eksplanasinya itu sedalam apa? Kalian deskriptif kah, atau mungkin korelatif kah, atau mungkin komparatif kah, seperti itu. Nah, di dalam poin yang pertama ini di metode penelitian atau jenis penelitiannya juga kalian
beri penjelasan mengapa memilih metode tersebut. Nah, itu poin yang pertama, sangat mudah ya. Apabila ada yang belum paham apa itu jenis penelitian, kualitatif, kuantitatif, kemudian mix atau gabungan ya antara kuantitatif dan kualitatif, atau mungkin ada yang belum paham tingkat eksplanasi, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi sebelum saya membuat cara membuat bab 3, di situ saya membuat 3 video, di mana mereview tentang metodologi penelitian yang harusnya sudah kalian tempuh di mata kuliah sebelum kalian mengambil skripsi. Oke, kita lanjutkan. Setelah poin pertama, yaitu kalian harus menjabarkan atau menjelaskan juga tentang lokasi penelitian. Di mana lokasi penelitian di sini saya berikan warna kuning ya, berbeda dengan poin yang pertama. Mengapa? Di poin yang kedua, lokasi penelitian, di sini saya beli warna kuning, maksudnya adalah opsional. Apa maksudnya? Jadi yang kita maksud di sini adalah lokasi penelitian bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi silakan disesuaikan dengan penelitian kalian. Apakah harus ada lokasi penelitian? Tidak harus, makanya kembali lagi kalian sesuaikan dengan penelitian kalian. Apabila saya menelitinya bukan di satu lokasi, tetapi saya menelitinya pada satu kondisi, di mana bisa saya dapat dari berita atau mungkin media online dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam lokasi penelitian di situ bisa kalian jabarkan, bisa kalian perjelas waktunya dilaksanakan kapan, kemudian mungkin bentuk metodenya apa gitu ya. Nah, di situ sudah saya jabarkan di video saya yang pertama. Tinggal kalian masukkan saja, tinggal kalian tulis. Nah, kira-kira itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah data penelitian. Di mana di dalam data penelitian ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sumber data. Yang kedua adalah teknik ya, teknik pengumpulan data. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Yang keempat adalah pemilihan sampel atau informan, di mana di situ sudah saya coba ilustrasikan poin-poinnya bisa diambil dari mana saja. Yang pertama saya coba jabarkan lagi sumber data. Sekali lagi sumber data sudah saya jabarkan, saya coba contohkan, saya coba jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sumber data itu kan bisa dilihat dari sumbernya kan dibagi jadi 2, ada data sekunder, ada data primer. Nah di situ kalian tulis Anda mendapatkan datanya itu dari mana, datanya itu data sekunder atau data primer. Cuman di kualitatif dominan datanya itu adalah primer, dominan datanya primer. Apakah tidak memungkinkan apabila datanya dalam bentuk sekunder? Memungkinkan, tetapi mayoritas datanya adalah primer karena karakteristik kualitatif itu datanya dicari menggunakan teknik-teknik sampling yang memang khusus, karena biasanya penelitian kualitatif itu mencari sesuatu yang memang tidak memiliki pattern yang khusus ya, tidak memiliki pattern yang memang sudah paten. Memang tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar. Kalau di penelitian metode yang lain ya seperti kuantitatif itu lebar. Di penelitian yang metodenya adalah kualitatif itu bentuknya sempit, tetapi apabila ingin mendalami, nah disitulah jenis penelitian kualitatif itu adalah fungsinya untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang sesuatu hal yang memang sedang dilakukan penelitian. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang umum dan yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara ataupun juga observasi. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ada hal-hal lain seperti
observasi dan lain sebagainya, dokumentasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah tahu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya seperti apa, kemudian kalian harus menjabarkan instrumennya apa. Apabila menggunakan wawancara, wawancaranya secara langsung atau tidak langsung. Kemudian wawancaranya itu terstruktur atau tidak struktur dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya jabarkan khusus dalam satu video khusus yang membahas tentang instrumen penelitian. Kira-kira simpelnya seperti itu. Jadi gini, waktu kalian sudah tahu sumber datanya itu jenisnya apa, sekunderkah atau primerkah, kemudian untuk bisa mendapatkan data tersebut Anda menggunakan teknik apa. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, teknik itu adalah bentuknya wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya. Nah, sekarang instrumennya apa? Nah, instrumen itu adalah alatnya. Oh, nanti saya menggunakan teknik wawancara. Nah, tetapi kalau sudah jelas tekniknya wawancara lah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Anda nanti wawancaranya seperti apa? Wawancara langsung atau wawancara tidak langsung via telepon dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya nanti seperti apa? Mengalir saja atau mungkin menggunakan list pertanyaan yang memang sudah kalian tentukan dari awal. Nah, terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah instrumen penelitian. Nah, sudah jelas ya urutannya. Yang perlu saya garis bawahi di instrumen penelitian yaitu adalah peneliti. Peneliti itu sendiri itu adalah bagian dari instrumen penelitian. Mengapa? Karena saat melakukan penelitian tidak mungkin bisa mendapatkan data tanpa peneliti tersebut harus tidak turun lapangan secara langsung. Jadi peneliti itu sendiri adalah bagian dari instrumen penelitian di dalam metode kualitatif. Jadi kalian jangan lupa saat menjelaskan instrumen penelitian, kalian tuliskan juga bahwa peneliti itu adalah bagian dari instrumen penelitian. Karena saat kalian melakukan wawancara, observasi dan lain sebagainya, peneliti itu sendiri yang harus melakukan. Peneliti itu sendiri yang harus turun lapangan. Nah, seperti itu yang ada di instrumen penelitian. Nah, kemudian yang terakhir di situ adalah pemilihan sampel atau informannya. Sekali lagi saya ulangi, di situ saya beli warna kuning, yang artinya adalah opsional. Bisa kalian gunakan atau bisa juga tidak kalian gunakan. Mengapa? Karena di sini kalian bisa menjabarkan jenis sampel yang akan kalian pilih atau kalian gunakan sebagai informan dalam penelitian kalian, yaitu yang metodenya adalah kualitatif. Atau bisa jadi kalau bentuknya dokumentasi, nah berarti sampean tidak perlu menggunakan atau menjelaskan pemilihan sampel yang kalian gunakan. Silakan disesuaikan. Tapi di sini adalah poin yang memang umum, poin yang paling umum dan yang memang sering digunakan. Yang tentunya di masing-masing perguruan tinggi masih perlu penyesuaian sesuai kebutuhan yang memang atau kebijakan atau pedoman yang ada di masing-masing perguruan tinggi kalian. Kemudian poin selanjutnya, nah langsung ya, poin selanjutnya itu adalah poin yang terakhir. Sedikit sekali ya poin-poinnya ya. Nah, ini untuk metode kualitatif seperti ini. Nah, poin yang terakhir adalah metode analisis data, di mana di dalam metode analisis data itu ada dua bagian. Yang pertama adalah teknik pengolahan data atau analisis data. Nah, saat Anda sudah mendapatkan data yang kalian cari, nah di situ pasti Anda akan mengolahnya. Contoh, apabila datanya dalam bentuk wawancara, wawancaranya Anda simpan dalam bentuk audio, nah di situ Anda harus olah. Diolah seperti apa? Anda harus buat teksnya. Mengapa diperlukan seperti itu? Karena kemungkinan saat dilakukan wawancara ada pengucapan satu kata atau beberapa kata yang memang tidak jelas. Nah, disinilah fungsinya teks untuk membantu memperjelas apa yang sudah disampaikan di dalam audio wawancara yang sudah dilakukan.
Contohnya seperti itu. Itu adalah teknik pengolahannya. Ada beberapa hal yang memang bisa kalian lakukan, cuman nanti sekali lagi saya buatkan satu video yang khusus membahas bagaimana mengolah data atau analisis data untuk yang metodenya kualitatif sebelum kalian bisa melakukan uji validasi atau keabsahan data. Oke, yang kedua di dalam metode analisis data yaitu adalah teknik uji validasi atau keabsahan data. Di sini berbeda dengan validasi yang harus dilakukan pada metode kuantitatif. Nah, di metode kualitatif di sini adalah ada yang namanya teknik atau uji validasi dan keabsahan data. Maksudnya apa? Ada beberapa teknik, ya simpelnya saya sampaikan ada 4-5 poin ya, transferability, credibility dan sebagainya. Nanti ada yang namanya uji keabsahan data yang disebut yang paling umum yang sering digunakan adalah triangulasi dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah alat yang memang digunakan untuk memvalidasi. Memvalidasi apa? Memvalidasi data yang sudah kalian kumpulkan. Jadi waktu sudah mewawancara, kemudian dibuatkan teksnya, kan itu masuk poin yang pertama dari metode analisis data. Kemudian selanjutnya adalah mengecek keabsahan datanya. Apa maksudnya? Jadi saat melakukan pengumpulan data ya, kalian juga harus mulai menggunakan atau memahami teknik untuk validasinya. Apabila Anda mencoba memahami satu bidang atau satu hal pada satu bagian, nah persiapkan juga kalian mewawancarai orang lain atau informan lain di mana yang berhubungan dengan bidang yang bersangkutan juga. Jadi tidak cukup satu informan untuk membahas satu hal. Jadi kalian harus minimal menggunakan 2 informan. Fungsinya apa? Informan yang lainnya atau informan yang kedua atau informan yang ke satu mungkin nanti saling bisa digunakan sebagai validasi data terhadap penelitian yang kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu poin-poin yang memang harus kita lakukan dalam menyusun skripsi di bab 3, khususnya dengan menggunakan metode kualitatif. Simpelnya seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya dari semua metode yang ada di situ, kalian sebelum menulisnya, di sini saya mencoba untuk membantu merisam ya, merisam sesingkat mungkin dan tentunya juga kalau bisa semudah mungkin ya agar kalian bisa memahami. Kemudian apabila kalian sudah bisa pahami, yang terakhir adalah kalian harus sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi di masing-masing perguruan tinggi kalian. Nah, itu yang paling utama. Karena mengapa? Di sini poin-poin yang saya coba jabarkan ini adalah bentuknya adalah umum. Bisa jadi berbeda dengan urutan atau pedoman di masing-masing perguruan tinggi kalian. Makanya daripada itu kalian sesuaikan dengan pedomannya. Cuman intinya pasti poin-poin ini bisa masuk dalam pedoman skripsi yang ada di perguruan tinggi kalian masing-masing. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu, dan apabila ada kekurangan silakan ditambahi. Mohon maaf apabila ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa melalui DM di Instagram kami. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa terus berbagi, sampaikan ke rekan-rekan yang lainnya, dan juga like video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.